Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Sisti Salmiati. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas zat aditif pada makanan. Nah, sebelum pembelajaran, mari kita akan bahas bersama dulu ya, apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan tujuan penambahan zat aditif pada makanan. Yang kedua adalah menyebutkan fungsi penambahan zat aditif. Yang ketiga menyebutkan macam-macam zat aditif. Yang keempat kalian bisa menyebutkan contoh zat aditif alami. Dan yang kelima kalian mampu menyebutkan contoh zat aditif buatan. Nah anak-anak, pagi tadi apakah kalian sarapan pagi dari rumah? Pasti sarapan ya. Pasti Ibu yakin ada yang sarapannya nasi kuning, ada yang sarapannya lontong, ada yang sarapannya nasi goreng, bahkan mungkin ada yang nasi ya. Iya. Nah, kalau nasi kuning itu kenapa ya nasinya jadi berwarna kuning? Tentu saja ya pada saat pengolahannya ditambahkan pewarna. Nah, anak-anak kita akan membahas dari salah satu atau berbagai macam zat aditif pada makanan ini ya. Kita akan lanjutkan selanjutnya. Nah, penambahan pewarna pada makanan tersebut, contohnya nasi kuning tadi anak-anak, itu adalah salah satu zat aditif sebagai pewarna. Jadi apa itu zat aditif? Adalah zat yang sengaja ditambahkan pada makanan pada saat pengolahan dengan tujuan tertentu. Perlu kalian ketahui ya, bahwa penambahan zat aditif pada makanan itu bukan hanya sebagai pewarna, tapi tujuannya banyak. Yang pertama, membuat makanan jadi menarik. Contohnya kayak nasi kuning tadi ya, berwarna kuning itu lebih menarik. Yang kedua, menambah cita rasa makanan. Itu sebagai penyedap. Bisa juga membuat makanan jadi tahan lama, awet, tidak cepat busuk, tidak cepat basi. Yang keempat, bisa meningkatkan kualitas makanan itu sendiri. Nah, kalau tadi tujuannya, sekarang anak-anak perlu juga mengetahui fungsinya apa. Fungsinya dia zat aditif itu bisa sebagai pemanis, bisa sebagai pewarna, bisa sebagai penyedap, bisa sebagai pengental, bisa sebagai pengemulsi. Contohnya apa ya? Kita akan lihat pada slide selanjutnya ya, bagaimana contoh dari zat aditif yang banyak mengandung fungsi-fungsi tersebut. Nah, anak-anak, jadi zat aditif itu ada dua macam ya. Ada yang alami, ada yang buatan. Yang alami itu apa ya? Adalah zat aditif yang berasal dari bahan alami atau berasal dari alam. Yang buatan adalah berasal dari pabrik atau sintesis buatan manusia. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, contoh zat aditif pemanis yang alami, misalnya adalah gula tebu, gula aren, madu. Kalau yang buatan apa? Sakarin ya, contohnya seperti itu. Kalau yang penyedap apa anak-anak? Misalnya kalau yang alami banyak ya, apalagi Indonesia banyak mengandung penyedap alami. Bawang merah, bawang putih, lada ya, garam semuanya adalah penyedap alami anak-anak. Kalau yang buatan, iya bisa kita pakai Masako, Royco yang sudah jadi ya, yang dijual di pasaran. Apalagi penyedap sebagai pengawet misalnya. Pengawet bisa dengan garam, bisa dengan gula, bisa itu yang alami ya. Kalau yang buatan atau sintesis bisa memakai boraks ya atau ya bahan-bahan sintesis atau bahan-bahan yang berasal dari pabrik. Apalagi contohnya misalnya zat aditif sebagai eh, pewarna. Iya, pewarna banyak juga anak-anak yang alami. Misalnya kayak nasi kuning tadi ya, bisa memakai kunyit untuk kuning, merah untuk buah naga, kita pakai merah ya. Kemudian untuk merah hijau pandan, untuk coklat kita pakai kakao. Nah, itu semua zat aditif alami anak-anak. Kalau pewarna buatan banyak juga ya,
yang seperti dibuat dari pabrik yang nanti kalian bisa lihat itu misalnya di kemasan-kemasan yang ada mengandung komposisi makanan itu banyak mengandung zat-zat pewarna sintesis atau pewarna buatan. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang zat aditif pada makanan. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya dan tentu saja baik itu zat aditif alami atau buatan semua ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihan dari zat aditif alami memang lebih sehat tapi memerlukan waktu yang lama untuk pengolahannya. Sedangkan yang buatan memang praktis tapi kalau terlalu banyak kita konsumsi bisa akan menimbulkan penyakit. Jadi tergantung kalian anak-anak bisa menyikapinya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan terus bisa belajar. Ya, sebelum pembelajaran Ibu akhiri, silakan kalian bisa menjawab soal-soal yang akan Ibu sampaikan nanti diberikan di dalam pembelajaran setelah ini ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.